selanjutnya yaitu tentang pengertian pendidikan agama Islam berbasis karakter peserta didik. Nah, jadi di sini hasil belajar PA itu tidak hanya terlihat dari ranah kognitif atau psikomotorik saja ya, tetapi juga dari hasil ranah afektif. Nah, ketiga bidang ini itu saling terkaitan dan saling menguatkan sehingga menghasilkan siswa yang taat beribadah dengan karakter Islam yang kuat, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pendidikan karakter ini akhir-akhir ini menjadi topik penting dalam dunia pendidikan. Hal ini terkait dengan pendalaman dan perubahan fenomena dekadensi moral di masyarakat dan lingkungan administrasi. Nah, jadi keadaan ini akan semakin parah jika pemerintah tidak segera melaksanakan program perbaikan. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan dalam pendidikan karakter di sekolah ini adalah dengan mengoptimalkan pembelajaran materi pendidikan agama Islam, yaitu PAI itu sendiri. Nah, peran pendidikan ini khususnya pendidikan agama Islam itu sangat strategis dalam pembentukan karakter seorang siswa. PAI itu juga merupakan sarana untuk mengubah pengetahuan dari segi agama atau aspek kognitif, sarana untuk mengubah norma dan nilai moral untuk membentuk sikap yang berperan mengarahkan perilaku untuk menciptakan kesempurnaan. Nah, selanjutnya jadi kepribadian manusia pendidikan agama Islam ini menanti orang-orang yang selalu berusaha meningkatkan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulianya. Budi pekerti luhur meliputi etika, budi pekerti, dan salah satu bentuk pendidikan. Nah, orang-orang seperti ini diharapkan semoga fleksibel dengan tantangan-tantangan yang akan dilalui di masa globalisasi yang akan datang. Selanjutnya saya akan menjelaskan model pengembangan karakter. Nah, yang pertama yaitu landasan filosofis. Sekolah sebagai pusat pengembangan kultur yang tidak terlepas dari nilai kultur yang dianut bangsa. Bangsa Indonesia mempunyai nilai kultur Pancasila yang mana itu sebagai falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara yang mencakup religius, kemanusiaan, persatuan, kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, nilai itulah yang dijadikan dasar filosofis pendidikan karakter. Kemudian secara ontologis, objek materi pendidikan karakter ialah manusia seutuhnya yang mana bersifat humanis. Artinya, aktivitas pendidikan itu diarahkan untuk mengembangkan segala potensi diri. Kemudian secara epistemologis, pendidikan karakter membutuhkan pendekatan fenomenologis. Secara aksiologis, pendidikan karakter bermanfaat untuk memberikan dasar yang sebaik-baiknya bagi pendidikan sebagai proses pembudayaan manusia beradab. Kemudian, keinginan menjadi bangsa yang berkarakter sesungguhnya sudah lama tertanam, yaitu pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea kedua, yaitu mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, para pendiri negara itu juga menyadari bahwa hanya dengan menjadi bangsa yang seperti itulah Indonesia itu akan menjadi bangsa yang bermartabat dan dihormati oleh orang lain. Kemudian yaitu fungsi pendidikan budaya dan karakter bangsa. Yang pertama yaitu ada pengembangan, yang kedua ada perbaikan, kemudian yang ketiga ada penyaring. Yang pertama adalah pengembangan. Pengembangan yaitu pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi pribadi berperilaku baik. Ini bagi peserta didik yang telah memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan budaya dan karakter bangsa. Nah, yang kedua tadi ada perbaikan, yaitu memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam mengembangkan potensi peserta didik yang lebih bermartabat. Yang ketiga tadi ada penyaringan, yaitu untuk menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat. Kemudian ada tujuan pendidikan budaya dan karakter bangsa ialah yang pertama yaitu tujuan pendidikan budaya dan karakter bangsa yaitu sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Yang kedua, mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji
dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. Kemudian, yang ketiga yaitu menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Yang keempat yaitu mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan. Dan yang kelima yaitu mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan. Lanjut, yaitu nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa, yang mana diidentifikasikan dari sumber-sumber berikut. Yang pertama yaitu ada agama, yang kedua ada Pancasila, yang ketiga ada budaya, yang keempat ada tujuan pendidikan nasional. Yang pertama yaitu ada agama, yang mana masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh karena itu, kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada ajaran agama dan kepercayaan. Yang kedua ada Pancasila, yang mana Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila, yang mana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan telah dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga ada budaya, yang mana sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat itu. Nilai-nilai budaya itu dijadikan dasar dalam pemberian makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antar anggota masyarakat itu. Kemudian yang keempat tadi ada tujuan pendidikan nasional, yaitu sebagai rumusan kualitas yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia, dikembangkan oleh berbagai satuan pendidikan di berbagai jenjang dan jalur. Sekolah dan guru dapat menambah ataupun mengurangi nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai di atas itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dilayani oleh sekolah dan hakikat materi SK atau KD dan materi bahasan suatu mata pelajaran. Meskipun demikian, setidaknya itu ada 5 nilai yang diharapkan menjadi nilai minimal yang dikembangkan di setiap sekolah, yaitu nyaman, jujur, peduli, cerdas, dan tangguh atau kerja keras. Pada prinsipnya, pengembangan budaya dan karakter bangsa tidak dimasukkan sebagai pokok bahasan, tetapi terintegrasi ke dalam mata pelajaran, pengembangan diri dan budaya sekolah. Oleh karena itu, guru dan sekolah perlu mengintegrasikan nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa ke dalam silabus dan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah ada. Prinsip pembelajaran yang digunakan dan dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa mengusahakan agar peserta didik mengenal dan menerima nilai-nilai budaya dan karakter bangsa sebagai milik mereka dan tanggung jawab atas keputusan yang diambilnya. Nilai-nilai tersebut yang mana telah dicantumkan dalam silabus dan RPP. Nah, pengembangan nilai itu dalam silabus ditempuh mulai cara-cara sebagai berikut. Nah, itu bisa dilihat. Yang pertama yaitu mengkaji SK atau standar kompetensi dan KD yaitu kompetensi dasar pada standar isi untuk menentukan apakah nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang tercantum itu sudah tercakup di dalamnya. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan satu tabel yang mana akan memperlihatkan keterkaitan antara SK dan KD dengan nilai dan indikator untuk menentukan nilai-nilai yang dikembangkan. Kemudian yang ketiga yaitu mencantumkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa dalam satu tabel itu ke dalam silabus. Kemudian mencantumkan nilai-nilai yang sudah tertera dalam silabus ke dalam RPP. Lalu yang kelima yaitu mengembangkan proses pembelajaran peserta didik secara aktif yang memungkinkan peserta didik memiliki kesempatan untuk melakukan internalisasi nilai dan menunjukkannya dalam perilaku yang sesuai. Kemudian yang keenam yaitu memberikan bantuan kepada peserta didik baik yang mengalami kesulitan untuk menginternalisasikan nilai menginternalisasikan nilai maupun menunjukkan dalam perilaku. Kemudian
model pengembangan karakter bangsa dan PAI. Maksudnya dalam pembelajaran PAI, pendidikan karakter dalam konteks mikro berpusat pada suatu pendidikan secara holistik. Satuan pendidikan merupakan sektor utama yang secara optimal memanfaatkan dan memberdayakan semua lingkup belajar yang ada untuk menginisiasi, memperbaiki, menguatkan, dan menyempurnakan secara terus-menerus. Pengembangan karakter dibagi dalam 4 pilar, yaitu kegiatan belajar mengajar di kelas, kegiatan keseharian dalam bentuk pengembangan budaya satuan pendidikan, kegiatan ekstrakurikuler, serta kegiatan keseharian atau pembiasaan. Nah, itu bisa dilihat telah saya gambarkan. Kemudian pendidikan karakter dalam kegiatan pembelajaran di kelas harus diintegrasikan dalam semua mata pelajaran. Khususnya yang kita bahas adalah mata pelajaran PAI. Nah, yang mana pengembangan karakter harus menjadi fokus dalam menggunakan strategi dan metode pembelajaran PAI. Hubungan antara pendidikan karakter dengan pendidikan agama Islam itu dapat dilihat dalam dua sisi, yakni materi dan proses pembelajaran. Materi PAI banyak mengandung nilai karakter yang ingin dibentuk dalam diri peserta didik, sedangkan dalam proses pembelajaran, guru dapat menggunakan strategi dan metode sesuai dengan karakter yang ingin dibentuk dalam diri peserta didik. Nah, selain itu, lingkungan sekolah juga harus dikondisikan dalam rangka penciptaan budaya karakter yang bersifat vertikal dan horizontal. Cara yang pertama yaitu dapat dilakukan dengan kegiatan yang berhubungan dengan Allah, yaitu hablum minallah, melalui peningkatan secara kuantitas maupun kualitas kegiatan keagamaan di sekolah. Misalnya sholat berjamaah, kegiatan membaca Al-Quran bersama dan doa bersama. Nah, sedangkan cara yang kedua lebih menundukkan sekolah sebagai institusi sosial, yaitu hubungan dengan sesamanya, yaitu hablum minallah, yang mana lebih mengarah hubungannya kepada sesamanya. Cara ini dapat dilakukan dengan pembiasaan keteladanan kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya, implementasi dalam pembelajaran PAI, yaitu yang pertama yaitu dalam kegiatan KBM, dalam kegiatan pembelajaran. Proses integrasi ini dapat dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, guru dapat mengadaptasi silabus, RPP, dan bahan ajar yang telah dibuat dengan kegiatan pembelajaran yang bersifat memfasilitasi. Dikenalkannya nilai-nilai, disadarinya pentingnya nilai-nilai, dan diinternalisasikan nilai-nilai. Pada tahap perencanaan ini, nilai-nilai pendidikan karakter yang ingin dibentuk dimasukkan dalam PAI dengan melihat SK, standar kompetensi. Sedangkan pada tahap pelaksanaan pembelajaran, guru harus memperhatikan materi yang akan diajarkan dengan karakter yang ingin dibentuk atau yang akan dicapai. Dari segi materi pendidikan agama Islam dapat tercakup nilai pendidikan karakter. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini saya tunjukkan kepada teman-teman. Itu ada aspeknya mulai dari Al-Quran, akidah, akhlak, fikih, dan tarikh. Nah, itu di sampingnya itu ada nilai pendidikan karakter yang akan dicapai, yang akan dibentuk dalam setiap aspeknya. Selain itu, guru juga harus mampu memilih dan memilah metode yang tepat sesuai dengan karakter yang ingin dibangun, karena karakter tersebut lebih banyak mengarah kepada soft skill. Selain itu, yang perlu diperhatikan juga adalah harus dengan mengacu pada karakteristik peserta didik. Kemudian yang kedua, setelah pembelajaran KBM tadi, yang kedua yaitu budaya sekolah atau pembiasaan. Sebenarnya, semua yang ada di lingkungan sekitar kita itu merupakan model pembelajaran bagi kita. Manusia itu mempunyai kecenderungan meniru yang merupakan tingkah laku yang dipelajari. Dan menurut sumber yang saya dapatkan, ini pendekatan modeling keteladanan atau uswah itu lebih tepatnya digunakan dalam pendidikan karakter, karena karakter itu bukan pengetahuan sehingga harus diteladankan, bukan diajarkan. Perilaku moral diperoleh dengan cara yang sama dari respon-respon lainnya, yaitu melalui modeling
dan penguatan. Lewat pembelajaran modeling akan terjadi internalisasi sebagai berbagai perilaku moral, prososial, dan aturan-aturan lainnya untuk tindakan yang baik. Demikian juga menurut social learning theory bahwa perilaku manusia diperoleh melalui cara pengamatan model dari mengamati orang lain, membentuk ide dan perilaku-perilaku baru dan akhirnya digunakan sebagai arahan untuk berinteraksi. Nah, model-model yang berasal dari lingkungan senantiasa memberikan rangsangan kepada peserta didik untuk memberikan tindakan balas jika rangsangan tersebut terkait dengan keadaan peserta didik. Nah, dalam hal ini ada 3 model, yaitu life model, symbolic model, dan verbal description model. Life model adalah model yang berasal dari kehidupan nyata. Symbolic model adalah model yang berasal dari perumpamaan. Verbal description model adalah model yang diuraikan dalam deskripsi verbal. Nah, model-model itu mencakup behavioral model untuk performa yang kasat mata dan kognitif model untuk proses kognitif yang tidak kasat mata. Nah, strategi keteladanan ini dapat dibedakan menjadi keteladanan internal dan keteladanan eksternal. Nah, yang pertama ada keteladanan internal. Nah, ini dapat dilakukan melalui pemberian contoh yang dilakukan oleh pendidik sendiri dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, semua unsur pendidikan yang ada terutama di sekolah seluruh harus dikondisikan dengan baik untuk membentuk karakter peserta didik. Sedangkan keteladanan eksternal itu dapat dilakukan dengan pemberian contoh yang baik dari tokoh yang dapat diteladani, baik yang lokal maupun internasional. Hal ini itu dapat dilakukan dengan cara menyajikan cerita tentang tokoh-tokoh yang berpengaruh baik, yang mampu dijadikan teladan. Misalnya, kalau dalam PAI itu cerita Nabi, kemudian cerita sahabat gitu dan lain-lain. Karakter juga dapat dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler yang selama ini diselenggarakan oleh sekolah merupakan salah satu media yang potensial untuk pembinaan karakter dan peningkatan mutu akademik peserta didik. Nah, kegiatan ekstra ini merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran untuk membantu mengembangkan potensi bakat dan minat peserta didik. Misalnya, untuk membentuk karakter, kemandirian dapat diterapkan melalui kegiatan pramuka. Untuk membentuk karakter gemar membaca Al-Quran dapat diterapkan melalui program TBQ, tulis baca Quran, yaitu kegiatan sehari-hari atau pembiasaan. Pendidikan karakter tidak hanya cukup diajarkan melalui mata pelajaran di kelas, tetapi sekolah dapat menerapkannya melalui pembiasaan, karena itu merupakan salah satu faktor pembentuk karakter. Nah, hal ini itu dapat dilakukan dengan berbagai aktivitas spontan maupun terencana. Untuk yang spontan, misalnya dibiasakan mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru, teman, atau yang lain. Ketika peserta didik sudah terbiasa mengucapkan salam, maka secara spontan, secara tidak sadar, mereka ketika bertemu dengan orang lain baik di sekolah maupun di lingkungan luar sekolah, pasti dia akan mengucapkan salam. Selain itu, ketika jam istirahat di sekolah, di sanalah social skill lebih banyak dibangun. Saat itu mereka akan bergaul dengan temannya, bagaimana harus bersikap dengan temannya yang punya karakter yang berbeda-beda. Hal ini mungkin juga bukan termasuk dalam kurikulum yang terencana, sedangkan yang terencana, misalnya setiap sebelum pembelajaran dimulai, peserta didik dibiasakan untuk melaksanakan sholat duha, membaca Al-Quran, kemudian dan hal-hal lain yang terprogram di sekolahnya. Nah, ketika hal itu sudah terbiasa, di lingkungan lain pun mereka juga akan menerapkan hal yang sama dengan kebiasaannya di sekolah. Hal serupa juga tergambar dalam sistem pembelajaran yang ada di masa kejayaan pendidikan Islam. Juga bisa dilakukan kegiatan pembiasaan mengawali pembelajaran dan untuk menutup pembelajaran diakhiri dengan doa, seperti itu.